meyakinkan orang-orang bahwa mereka tuh sebenarnya punya kemampuan lebih dari yang mereka perkirakan. Bayangin ngelawan pasukan bersenjata dengan bambu runcing kan secara rasional nggak masuk akal. Aku tuh nggak perlu berharap kayak semua orang di generasi aku tuh bakal kayak iya ya kita tuh harus bikin Indonesia maju ya. Kita harus ngelakuin A, B, C, D, E. Karena ternyata Suara itu adalah awal untuk memulai dialog. Dialog tuh artinya apa? Selain kita bersuara, kita mendengar. Supaya kita bisa mendapatkan, saya tuh nggak maju karena Indonesia ternyata peringkatnya di sini. hai teman-teman, welcome back di Kata Om Bambang, di mana aku Mahari selaku psikolog klinis, tapi sebenarnya lebih ke anaknya Om Bambang aja sih. Akan ngobrol-ngobrol sama papaku. Halo papa. Halo. Hari ini sebenarnya aku nggak tahu si papa ya, tapi aku kayak lagi rada-rada lemes gitu pak. Kalau papa gimana? Kan? Ya biasa lah kan dalam kehidupan kadang-kadang orang semangat, kadang-kadang lemes ya. Tapi kan justru psikolog tuh yang biasa kasih nasihat kalau kita lagi down apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah aku kan kalau di luar rumah nih bekerja jadi psikolog. Tapi kalau balik ke rumah boleh lah ya minta disemangatin papanya. Ini namanya ada istilahnya itu strategic helplessness. Karena helplessness. Ya, jadi itu ada semacam apa ya, ketidakberdayaan strategis. Nah, apakah itu biasanya orang CEO misalnya. CEO itu kan kerjaannya di kantor tiap hari ambil keputusan. Harus mengambil keputusan tiap hari. Begitu sampai ke rumah, capek dia. Betul. Udah ngambil keputusan, saya di rumah nggak mau ngambil keputusan. Nah, jadi kadang-kadang seorang CEO begitu sampai ke rumah, istrinya atau suaminya suka bingung. Ini suami atau istri saya yang biasa tegas ngambil keputusan. Kok sampai di rumah ya terserah. Itu sebetulnya. Jadi gitu mah. Tapi itu sebetulnya kan sama lah kalau kita olahraga atau kita bertanding kan ada jeda. Benar. Ya jadi kita perlu jeda, perlu istirahat ya. Jadi pada dasarnya ya it's okay not to be okay. Nggak harus. Suara aku sampai habis loh ini. Nggak harus semangat terus. Kadang-kadang ada hari-hari lemes. Ya, betul. Dan ada orang-orang yang kalau lemes cerita ke papanya dinasehatin tentang strategic helplessness. Ya, jadi itu memang kenapa disebut strategik? Karena memang itu bagian dari upaya supaya kita bisa semangat lagi. Karena itu kan rekuperasi ya. Jadi istilahnya kadang-kadang jeda itu untuk kembali untuk mengumpulkan kembali energi gitu lah. Dan jeda itu penting banget sih sebenarnya dalam kehidupan ya. Penting ya, dalam kehidupan itu bagian dari siklus hidup ya. Kalau dalam kehidupan yang nyata secara biologis kan ada waktu tidur. Iya. Semua makhluk hidup ada waktu berkegiatan, ada waktu tidur. Nah, ketika waktu tidur itu semua badan sel-sel kita itu melakukan rekuperasi ya, pemulihan, lalu juga kalau perlu adalah penguatan, ya, pencernaan dan sebagainya, bangun otot-otot, dan kemudian yang rusak mulai diperbaiki dan sebagainya. Makanya kalau dulu Rhoma Irama ini jadul banget ya, zaman dulu ada penyanyi bilang begadang, nggak tahu ya. Ya mungkin anak sekarang nggak tahu ya, tapi dulu itu Raja Dangdut itu lagunya terkenal zaman generasiku, namanya suka nyanyi begadang jangan begadang. Nah, jadi begadang itu kan menghilangkan waktu tidur ya, waktu jeda. Nah, itu kalau sekali-sekali oke lah, tapi kalau menjadi kebiasaan, wah itu namanya udah jadi orang yang nggak bisa tidur itu namanya insomnia ya. Itu berbahaya bagi kesehatan. Beda sih tapi begadang sama insomnia mah. Ya artinya kalau tidak memilih untuk tidak mau tidur. Betul. Tapi kan kalau begadang tuh artinya memilih untuk menjadi insomnia kan seolah-olah gitu. Ya sih, mungkin bisa jadi juga aku hari ini lemes karena kurang tidur juga sih. Ya betul. Papa juga nggak? Ya kalau mungkin karena habis flu ya, jadi masih rekuperasi dan saya kira badan itu kan
kalau kita kena penyakit ya, kayak flu gitu, itu kan sebenarnya diserang oleh apakah virus ataukah oleh bakteri. Artinya kita sebenarnya tubuh kita baru berkelahi nih. Ya, dan kalau kita sembuh itu kan artinya menang. Tapi bukan berarti langsung bugar, karena kan habis berkelahi capek juga, harus jeda juga, jadi harus memperkuat tubuh lagi. Ya. Jadi jangan kemakan hustle culture ya guys ya. Karena zaman sekarang kan kita tuh nggak tahu ya, aku ngerasa di generasi aku dan teman-teman aku ya, kita tuh selalu ngerasa kita kurang produktif. Bahkan kalau kita buka social media aja, yang kita buka tuh kayak kontennya kayak gimana cara biar lebih produktif lagi. Padahal mungkin kalau dibandingin sama generasi mama papa, maaf bandingin gitu ya. Kayaknya papa tuh dulu kerjanya lebih jelas gak sih jamnya. Jadi dan karena dulu tuh internet tuh belum ada, maksudnya belum kayak sekarang. Jadi pulang ke rumah tuh ya nggak kerja lagi. Ya memang generasi itu semakin kesini semakin multitasking ya. Jadi aku ingat ya waktu zaman SMA gitu, mulai orang belajar tuh sambil dengerin musik atau radio. Nah buat generasi sebelumnya tuh aneh. Karena zaman kakekmu, nenekmu itu kalau belajar tuh harus hening. Supaya betul-betul fokus gitu ya. Nah generasi anaknya ternyata udah mulai justru nggak bisa belajar kalau nggak sambil dengerin lagu. Lo-fi ya kan. Nah kalau sekarang justru nggak bisa belajar seolah-olah atau nggak bisa kalau nggak sebentar-sebentar ngecek ke HP ya. Nah jadi masalah. Atau pasang ini dulu, diffuser dulu harus wangi kayak gimana ruangannya. Atau sambil minum kopi, kopinya kopi susu. Dan gitu kan, terus ada notifikasi tuh, cek dulu ya. Jadi kelihatannya memang karena yang memerlukan atensi perhatian kita tuh sekarang berebut banyak ya. Kalau zaman dulu kan nggak kebayang lah generasi kamu nih bisa baca bukunya Leo Tolstoy gitu ya, kayak War and Peace yang bukunya aja setebal gini ya. Zaman dulu tuh masih ada orang ya ada waktu tidak ada yang mencuri perhatian, ya udah baca aja asik satu buku itu sampai udah susah banget sih buat generasiku baca buku dengan mindful sampai habis gitu ya. Itu kayak cuma orang-orang tertentu aja yang bisa. Dan itu bukan berarti hanya generasiku pun yang sekarang sudah terkena gadget media sosial. Kemarin baru ada diskusi. Sekarang dia kalau baca buku dia masuk ke ChatGPT. Dia bilang tolong buku ini dibikin kerangkumannya. Benar. Lalu dia lihat rangkumannya, saya tertarik yang ini, yang bagian ininya aja dia baca gitu misalnya. Itu adalah yaitu satu gejala yang bukan karena usia sebetulnya, tapi ya karena lingkungan kita berubah. Benar-benar. Jadi jangan cuma nyalahin kayak ini Gen Z nih nggak bisa fokus apa segala macam, tapi emang lingkungannya berubah dengan drastis juga kan? Iya, lingkungan drastis. Dan banyak brain rot, tau nggak Pak? Iya, betul. Brain rot. Coba jelasin lah brain rot itu. Jadi brain rot tuh kayak konten-konten yang bisa dibilang tidak substantif ya. Dia tuh memang menghibur, lucu, biasanya singkat-singkat dan emang nggak ada gunanya sih. Cuma pengen biar kita mengambil perhatian kita sejenak dan kita terhibur. Jadi yang penting mungkin kalau dari sisi biologis tuh dia membuat dopaminnya keluar ya. Iya. Ya, sehingga kita merasa nyaman gitu. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia memerlukan itu karena mungkin sebelumnya dia masuk dalam proses yang melahirkan ketidaknyamanan. Betul. Sehingga ada kebutuhan untuk nyaman gitu ya. Atau ya emang kemampuan untuk bisa sustain attention panjang tuh jadi nggak ada gitu loh. Dan tapi juga mungkin tantangan sekarang itu memang karena perubahan begitu cepat. Ya. Jadi kita tidak ada waktu untuk mempelajari sesuatu karena gak berapa lama itu usang. Iya sih. Untuk apa kita belajar sesuatu yang mendalam tentang sesuatu yang usang ya. Kecuali kita mau jadi PhD di bidang sejarah keusangan misalnya. Tapi ya itu adalah adaptasi kita terhadap perubahan lingkungan gitu. Dan karena itu memang sering orang bilang itu ada satu bahaya dari sukses. Yaitu
sukses masa lalu itu justru bisa jadi penghambat menghadapi masa depan. Karena terlalu terpaku, oh ini cara yang sudah berhasil Kaku, masa lalu. Nah, contoh yang paling gampang kalau dalam bisnis itu ada yang perusahaan namanya Kodak. Saking suksesnya dia membuat kamera dan dia produksi film ya. Zaman dulu kan masih film, belum digital. Sampai orang-orang di Indonesia menyebut kamera itu Kodak. Ya. Dan uniknya waktu mulai pindah ke digital, sebetulnya Kodak tuh termasuk yang pertama membuat kamera digital. Ya. Tetapi karena dia udah sangat sukses di film ini, dia tidak tega untuk pindah total gitu. Ya. Sehingga akhirnya anak generasi sekarang nggak dengar lagi nama Kodak gitu kan. Ya, walaupun Kodak masih hidup karena dia melahirkan hak cipta ketika bikin kamera digital sehingga dia masih punya pendapatan dari hak ciptanya dan pabriknya sekarang dipakai untuk kegiatan menambang kripto ya, menambang Bitcoin karena dia punya pabrik yang punya listrik banyak ya, tapi tidak ada kegiatan akhirnya ya karena punya komputer yang powerful ya, itu dipakai disewakan untuk Bitcoin. Nah hal yang sama mungkin sekarang sedang terjadi pada merek Toyota misalnya. Mobil Toyota kan berhasil bayangkan dari dulu penemunya itu orang pembuat mesin tenun. Satu saat, nah ini kehebatan dia, satu saat dia pikir dia udah jenuh di mesin tenun, dia mau bikin mobil. Awalnya dihina-dina lah, tapi ternyata dia bisa menjadi pabrik mobil paling nomor 1 di dunia ya. Nah, tetapi anaknya sekarang punya problem ketika ada mobil listrik. Mobil listrik, benar. Ya, sebetulnya Toyota sudah lama tahu mobil listrik. Tapi dia sudah sangat jago di bidang mobil konvensional ini. Maka ada hambatan buat dia untuk pindah ke teknologi yang baru. Jadi kita juga harus berhati-hati itu dalam hal itu. Menarik. Jadi kadang-kadang ketika kita udah pernah sukses, itu justru menghambat karena kita terfokus sama cara-cara tertentu. Ya, dan kadang-kadang juga bisa melahirkan kesombongan. I'm the best gitu. Untuk memulai sesuatu dari bawah lagi, ya berat gitu ya. Nah kalau aku kan memikirkannya yang sudah sukses itu tuh kayak negara-negara yang udah maju gitu lah ya Pak. Aku tuh kayak melihat Indonesia tuh belum sukses gitu, kayak masih banyak nih potensinya. Tapi di sisi yang lain, ini juga sih hal-hal yang suka bikin aku lemes gitu ya. Kayak rasanya banyak banget di generasi aku yang kita tuh ya stuck dengan konten brain rot lah. Terus kita lihat lapangan pekerjaan banyak banget yang di PHK, mau digantiin AI. Terus habis itu dolar udah berapa belas ribu sekarang ya? 15.000. Kayak terus kalau nggak salah pertumbuhan ekonomi kita juga lagi rendah kan, 4%-an gitu. Terus kayak mikir gitu loh Pak, itu gimana ya ke depannya? Ya sebetulnya ini tantangan buat para pemimpin kita ya. Karena dalam kehidupan itu sesuatu yang sangat penting adalah menciptakan harapan. Menciptakan harapan berarti karena harapan PHP itu kan nggak? Tidak juga, menciptakan harapan yang betul ya. Karena salah satu yang membuat manusia itu beda dengan spesies makhluk hidup yang lain, manusia itu punya kemampuan untuk menunda kenikmatan untuk kenikmatan yang lebih besar ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu delay gratification ya. Nggak tahu bahasa teknis. Bahasa Indonesia adalah menunda kenikmatan atau menunda kenikmatan lah ya. Jadi kalau orang-orang yang paling gampang orang puasa lah. Ketika orang puasa itu kan waktu buka puasa rasanya lebih nikmat daripada makan sehari-hari ya, karena kita udah tunda itu kenikmatan itu. Nah dalam hal ini kan menunda, contoh yang kalau zaman aku sih cerita yang paling gampang tentang delay gratification ini adalah cerita tentang orang di satu kampung yang agak jauh dari sumber air, maka tiap hari mereka berangkat bawa semacam ember gitu, bawa air gitu. Sampai satu saat ada satu orang yang dia pikir, loh ini begini sih sampai kapanpun
kapan selesainya gitu ya. Lalu dia mulai membangun pipa dari bambu. Nah awalnya itu kan nggak nyampe-nyampe. ya berat gitu. Dia kehilangan waktu untuk ngambil air gitu. Tapi ketika pipa bambunya sudah tersambung ke sana, tiba-tiba dia punya kenikmatan nggak harus lagi mengambil air tiap hari dari mata air, tapi sudah datang sendiri sana sehingga dia bisa menggunakan waktunya untuk yang lain. Nah, ini juga adalah satu contoh bagaimana orang bisa maju atau tidak ya. Itu contoh yang paling gampang. Ini bisa dicoba sendiri nih. Mungkin sebagai psikolog satu saat bisa ya. Coba pergi ke sekolah, ke tempat yang katakanlah ke sekolah lah. Sekolah di tempat kemiskinan merajalela ya. Lalu pergi ke sekolah yang elit. Ya. Lalu kita beri nih uang, katakanlah 50.000 atau 100.000 anak-anak ini. Lalu bilang sama mereka, kalau minggu depan uang ini masih ada, saya kasih double. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam percobaan, di tempat yang terjadi satu kemiskinan yang struktural, minggu depannya tidak ada satupun yang masih punya uang itu. Karena buat mereka kenikmatan sekarang itu yang relevan. Minggu depan mah nanti soal lain gitu. Sementara di tempat yang elit ini hampir semuanya ada gitu. Nah, jadi ini untuk maju itu memang perlu kemampuan untuk menunda kenikmatan. Ya tapi menunda kenikmatan iya. Cuma kalau orang yang emang benar-benar miskin dikasih uang segitu mungkin dia punya kebutuhan yang perlu segera dipenuhi kan. Betul. Jadi bukan tentang kenikmatan gitu. Ya. Tapi kan kalau dia berpikir ya kenikmatan itu, saya kalau tunda seminggu 2 kali loh saya lebih nikmat. Oh iya. Itu kan sama seperti puasa. Puasa itu kan ujian mental kita sebetulnya. Benar. Iya kan? Kan membuat kita tambah lapar. Iya. Iya kan? Tapi kalau ujungnya biasanya niat. Coba kita bayangkan kalau kita puasa emang udah niat sama puasa nggak niat. Pasti beda. Yang dengan niat itu pasti lebih kuat gitu. Iya. Ini juga kalau di psikologi ada kan the marshmallow test. Ya. Anak-anak kecil dikasih marshmallow. Kalau misalnya aku lupa persis teknisnya ya. Kalau misalnya dalam waktu let's say berapa menit mereka bisa tahan nggak makan marshmallow-nya, mereka akan dibalikin lagi dengan dikasih 2 marshmallow gitu. Dan ternyata pas diteliti kayak longitudinal ya. Jadi aku lupa berapa tahun setelahnya. Justru anak-anak yang bisa menahan untuk nggak makan marshmallow-nya punya kesuksesan akademik yang jauh lebih baik. Iya. Ya karena pada dasarnya kan Jadi menunda-nunda itu bisa baik ya kalau yang ditunda kenikmatan. Nah, jangan gini. Itu menunda itu cara. Yang lebih penting tuh tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah mencapai sesuatu yang lebih baik. Ini sebetulnya yang disebut kepemimpinan tuh dari situ. Jadi kemampuan seseorang atau kepemimpinan seorang adalah mengajak orang-orang, kita tunda nih kenikmatan kita bersama supaya nanti kita bisa dapat kenikmatan yang jauh lebih baik gitu. Oke, let's say kita balikin seperti ke tadi lah, konteks. mengajak orang sekampung, yuk kita bikin pipa bambu. Sehingga nanti kita nikmat, kita nggak usah lagi tiap hari ambil air. Nah, itu adalah contoh kepemimpinan. Padahal mungkin ada orang-orang yang kayak ngapain bikin pipa bambu, ntar airnya nggak bakal nyampe, kita bakal ditipu, belum tentu jadi, bisa jadi dikorup kayak gitu kan. Jadi menurut aku ya, yang aku rasain sih sekarang seenggaknya di generasiku tuh banyak yang nggak merasa ada harapan itu sih. Kayak ya kan muncullah kabur aja dulu, terus muncullah kayaknya emang udah nggak ada harapan nih, kita harus banyak yang lebih ke helpless juga sih rasanya. Dan aku pengen tahu POV dari Papa, perspektif Papa tuh gimana? Karena kalau aku pikir-pikir mungkin pas generasi Papa juga ya Indonesia belum maju-maju banget sih. Dan apa yang bikin waktu itu tuh Papa ngerasa ada harapan? Ya sebetulnya itu kembali ya, kalau ada satu generasi yang merasa seolah-olah tidak ada harapan, maka itu adalah menunjukkan terjadi krisis kepemimpinan. Karena tugas pemimpin itu adalah menciptakan harapan bersama. Lalu mengajak orang-orang ini untuk masuk kita ke visi tunda
Iya. Kita tunda kenikmatan kita karena kita punya harapan lebih baik ya. Iya. Sebenarnya harapan ini basically visi misi mereka kan? Iya, tetapi kita tahu kan, kalau kita memberi harapan terlalu tidak masuk akal, Iya. kan susah juga. Ada urusan ini harapan yang diciptakan itu bisa nggak dicapai. Nah, pemimpin yang baik dia bisa menceritakan kenapa ini bisa kita capai. Ya kan? Dan Jadi meyakinkan Jadi gitu dia loh. nggak cuma nunjukin nih nanti kita bakal gini-gini, tapi Ya. dia juga caranya akan kayak gini-gini. Iya, dan caranya itu masuk akal. Ya, step by stepnya. Karena jangan salah loh, ada satu dari sisi biologis ya, bahwa orang tuh, spesies manusia itu, selain dia punya egois ya, Ya. untuk kepentingan sendiri, dia juga punya semacam dorongan kalau perlu berkorban untuk kemajuan spesiesnya. Mungkin awalnya kemajuan keluarganya, Ya. kemajuan kelompoknya, kemajuan bangsanya. Ya. Karena itu kan kita lihat orang di Ukraina misalnya itu mau masuk tentara, bertempur, mati. Untuk apa? Ya. Karena untuk bangsanya mungkin. Atau kalau ditanya, ini kan baru aja perayaan kemarin 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan diwawancara itu orang-orang yang umurnya udah 100 tahun lebih. Ya, yang ikut perang waktu itu. Waktu itu mereka masih muda sekali. Kenapa mereka dulu kok mau melawan musuh yang kayaknya kalau dihitung secara rasional nggak mungkin menang gitu. Ya. Ya mereka bilang karena saya pengen anak cucu saya lebih baik. Ya. Karena waktu itu keadaan begitu mengerikan. Ya, saya nggak mau ini terjadi pada anak cucu. Kalau perlu saya berkorban untuk itu. Nah, tapi ya Pak ya, kalau di generasi ini, aku lihat ya, boleh nih kalau ada yang Ya. punya pendapat lain. Ya. Itu tuh kita kayak karena ngerasa nggak ada harapan, karena ngerasa kayak ini gimana ya masa depan, kayak rasanya Indonesia gelap nih Ya, gitu. ya, betul. Benar-benar vibes-nya tuh bukan optimis sih, Ya, justru ya. pesimis. Ya. Justru yang muncul banyak narasi-narasi tentang ya udahlah kalaupun nikah ya nggak usah punya anak gitu. Ya. Jadi dorongan untuk kita mikirin gimana ya anak cucu segala macam tuh berkurang loh. Karena sekarang ada pilihan juga untuk oh bisa ya kita tetap punya hubungan misalnya pacaran ataupun menikah tapi ya udah nggak usah punya anak. Ya. Nah jadinya kan mikirin masa depan dan berjuang itu menurut aku jadi berkurang gitu loh keinginannya. Ya kalau itu kembali ini artinya ada masalah di kepemimpinan di bangsa kita ya. Nah kalau menurut apa masalahnya? Kalau menurut saya masalahnya adalah menyampaikan kepada orang lain, kepada generasi atau teman-teman yang seperti itu, kalian pesimisme kalian saya dengar, ya kan? Tapi ada jalan keluar kok untuk tidak pesimis seperti itu. Dan kayaknya yang kita rasain tuh lebih ke bahkan pesimisme kita tuh nggak didengar sih. Nah itu sekali lagi dan diakui sendiri kan waktu itu Pak Presiden Prabowo menjelaskan ada masalah komunikasi publiknya, ya kan? Yang berdrama juga itu ya? Ya drama Iya, juga iya. ya. Tapi paling tidak sudah ada pengakuan lah. Iya. Karena kalau suatu problem itu kalau tidak diakui ada problem tidak mungkin ada solusinya. Betul. Jadi dalam mengatasi masalah itu paling tidak sudah diakui ada masalah itu, maka kita bisa duduk bersama, oke, ngatasinnya seperti apa. Oke. Dan harusnya ya kalau presiden kita kan pernah jadi tentara, pernah menjadi orang yang bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan bangsa gitu ya. Mestinya dia punya kemampuan dia untuk meyakinkan generasi yang muda ini, kita bisa kok maju gitu ya, dan begini caranya gitu. Karena itu kan kadang-kadang cara-caranya antara lain orang memperingati masa-masa yang membuktikan hal yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, kok bisa terjadi. Kita bulan Mei ya misalnya, bayangin tahun 50-an, Presiden kita waktu itu Bung Karno, dia tidak hanya bisa meyakinkan bangsanya sendiri. Dia bisa meyakinkan bangsa Asia di Asia dan Afrika yang saat itu dijajah. Bahwa kita tuh bisa kok merdeka dan jadi negara maju. Ya, dan
kelihatannya mereka berhasil karena setelah konferensi Asia Afrika banyak negara-negara yang tadinya dijajah berhasil merebut kemerdekaannya. Ya. Nah, kalau kita lihat merebut kemerdekaan itu kan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai menakutkan. Iya. Ya kan? Karena bayangkan ketika Indonesia merebut kemerdekaan, mungkin jumlah sarjana di Indonesia yang asli orang Indonesia belum sampai 1.000. Ya kan? Penduduknya udah berapa juta. Udah melihat orang Belanda tuh kayak melihat superior, bangsa yang superior ya. Yang pinter, bahkan sampai sekarang pun mungkin masih ada orang Indonesia yang kalau lihat orang bule seolah-olah udah minder duluan ya. Sampai Dampak sekarang sih dari itu. Iya. Iya kan? Nah, tapi kan ternyata generasi kakek kamu itu mereka berani bilang. Iya. Mereka pemimpin mereka berani menciptakan, enggak, kalau Indonesia merdeka kita bisa kok maju. Itu kan aneh. Jadi kita rayain 10 November. Bayangin waktu itu ya, anak-anak muda Indonesia senjata nggak punya, ya kan? Biasa dianggap orang kere. Berani melawan pasukan sekutu nih, bukan pasukan Belanda nih. Pasukan sekutu yang baru menang perang dunia kedua. Ya, datang dengan gagah persenjataan lengkap. Mereka berani itu melawan dan merebut kemerdekaan karena mereka berhasil diyakinkan oleh para pemimpin kita delayed gratification itu. Bahwa kalau kita merdeka nanti seperti kita punya pipa sendiri air. Kita tidak lagi manggul air tiap hari gitu ya. Beban itu. Jadi harapan itu, menciptakan harapan yang bisa diterima itu penting. Dan yang kedua, ini juga tugas pemimpin ya. Meyakinkan orang-orang bahwa mereka tuh sebenarnya punya kemampuan lebih dari yang mereka perkirakan. Bayangin ngelawan pasukan bersenjata dengan bambu runcing kan secara rasional nggak masuk akal. Iya kan? Iya. Iya, tapi bodoh sebenarnya. Ya, bodoh gitu kan. sebenarnya ya. Tapi kenyataannya kan ya mereka punya nyali aja, modal nyali. Ya, tapi saya kira nggak sekedar nyali aja ya, tapi nyali bersama. Karena punya mimpi secara bersama. kolektif. Jadi artinya punya kepercayaan gini, oke lah kita nih berapa juta orang. Kalau kita berjuang ini mungkin musuhnya cuma mati 100, kita mati 10.000. Tapi yang hidup ini akan melanjutkan. Akan lebih bahagia, akan mencapai kenikmatannya ya. Jadi kerelaan berkorban itu. Dan karena menarik itu sih. bagi yang tidak jadi korban, dia harus appreciate. Karena itu kita kan merayakan Hari Pahlawan. Kita mengunjungi Taman Makam Pahlawan. Setiap hari kemerdekaan ada mengheningkan cipta. Itu adalah untuk menciptakan pada generasi baru bahwa kalau kalian berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, you will be appreciated. Anda akan dihargai. Ya. Namamu akan dikenang. Gitu kan? Tapi kalau untuk konteks sekarang banget gitu ya Pak, yang kita tuh yang ngerasa pesimis, atau apa ada krisis kepemimpinan juga, komunikasi publiknya kurang oke. Aku sebagai psikolog ini setiap hari kan kerjaan aku adalah ngasih tau orang, yuk kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah kebetulan nih presiden kita, cara dia berkomunikasi, kepemimpinan dia, itu kan dalam perspektif aku sesuatu yang di luar kontrol. Terus apa yang bisa kita lakuin gitu loh Pak? Ya, sebetulnya itulah ya. Sebetulnya generasi sekarang itu lebih beruntung dalam arti kata dengan segala cacatnya masih kita bisa bilang sistem kita masih demokrasi lah. Sistem kita masih dalam sistem yang demokrasi itu sebetulnya setiap orang punya kemampuan untuk mengubah. Jadi ya berbeda dengan negara otoriter ya, di mana ya yang penduduk biasa nggak punya kemampuan ya karena direpresi. Nah jadi harus menggunakan hak-haknya. Ya, jadi dia harus bersuara. Oke, ya satu kan? Bersuara ya, menyampaikan ya. Lalu bergabung kalau perlu dengan orang-orang yang punya kepentingan sama seperti yang tadi. Orang-orang yang mungkin dari berapa juta orang ketika atau di satu kampung tadi lah ya. Kita meyakinkan kan kalau bikin pipa sendiri dari bambu kan lama nih. Kita cari temen dong, yakinin temen. Kalau berdua kita bisa lebih cepet nih. Kalau bertiga apalagi. Dan seterusnya. Sehingga
seorang yang punya kemampuan mekanik semakin banyak, maka dia akan semakin cepat mencapai tujuannya. Iya. Nah, contoh yang paling baik dari ini adalah ada teorinya. Bahkan ini mungkin kamu harusnya lebih tahu. Ada teori 3,5%. Jadi kalau di dalam satu komunitas ada gagasan baru dan gagasan baru itu akhirnya berhasil mencapai minimum 3,5% dari komunitasnya itu sepakat, akan terjadi perubahan. I see. 3,5% kan kecil tuh. Iya. Ya. Tapi bisa gitu. Ya. Kalau kita bandingin lah, Kartini coba. Apa sih yang dilakukan? Kan cuma tulis surat aja. Tapi ternyata dia menciptakan satu hal baru. Ya, yang menyebabkan terjadi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Ya. Dimulai dari kesadaran. Memang pertama itu kesadaran ya. Ya kembali lah kalau bosan gak denger ceritanya manusia goa. Ya kan? Iya sih. Ya sebenarnya yang aku justru tangkap adalah aku tuh nggak perlu berharap kayak semua orang di generasi aku tuh bakal kayak iya ya kita tuh harus bikin Indonesia maju ya. Kita harus ngelakuin A, B, C, D, E. Karena ternyata ya cuma butuh 3,5% aja sih untuk membuat perubahan itu. Yeah. Yang mana sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang kalau kita ngeliat banyak YouTuber banyak juga sih yang ngomongin tentang Indonesia nih arahnya kemana, apa yang bisa kita lakuin yang kritis lah ya. Dan ya kalau kita bukan menjadi orang yang bersuara, setidaknya kita berkumpul lah dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama kayak kita, punya value-value yang serupa. Jadi ibaratnya kita juga ketularan lah ya optimisme atau harapan yang dia punya. Karena kita nggak bisa expect nih kita dapetin itu dari kepemimpinan negara kita, jadi kita coba cari dari tempat-tempat lain. Nah kembali nih ke arah tadi ya, kita bersuara pertama. Tapi jangan salah, kita belajar juga dari biologis bahwa bersuara itu kan dari mulut ya kalau secara biologis. Tapi mendengar itu penting karena kita ada kupingnya 2 malah kan, bukan 1. Jadi apa? Bersuara itu adalah awal untuk memulai dialog. Dialog itu artinya apa? Selain kita bersuara, kita mendengar supaya kita bisa mendapatkan satu kesepakatan. Ya. Kesepakatan inilah yang kemudian semakin besar kesepakatan itu, itulah kekuatan perubahan. Oke, I see. So, aku jadi lebih ada gambaran konkret sih yang bisa dilakukan tuh apa. Dan yang paling nendang buat aku tuh lebih ke yang gak usah berharap semua orang optimis juga sih. Karena 3,5% aja. Benar-benar, karena dulu juga aku yakin yang mau Indonesia merdeka bukan seluruh orang di Indonesia sih. Cuma segelintir orang yang berani, punya mimpi dan ya mereka ngegas aja gitu, coba aja gitu, hantam gitu ya, ternyata berhasil. Tapi jangan salah juga ya, mereka tidak cuma hanya ngegas, tapi mereka berdialog dengan yang lain. Kalau kita lihat sejarah kita kan dulu ketika mahasiswa-mahasiswa kita di Belanda, Bung Hatta dan sebagainya, mereka kan berkumpul berdialog dalam Perhimpunan Indonesia. Ya. Lalu kita lihat itu kan dulu sekolah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku bangsa ya. Kalau ketika lahirnya Sumpah Pemuda, itu kan lahir dari pelajar-pelajar dari berbagai bangsa yang keluar dari kampungnya, bertemu dengan orang lain, ternyata punya cita-cita visi yang sama. Ya. 3,5%-nya tercapai, jadi dia. Itu aneh banget sih, karena maksudnya Indonesia gede banget, jarak-jarak pulau kita jauh banget, dan orang-orangnya bahasanya beda-beda. Tapi agamanya juga beda, tampangnya beda-beda, tapi somehow punya visi yang sama. Dan menurutku itu sih yang bisa banget kita coba untuk ciptakan. Nah, itu juga harus kita lihat. Mungkin karena mereka punya penderitaan bersama. Jadi tantangan, itu penderitaan itu kan tantangan atau trauma ya. Penderitaan kita juga ada ya, per brain rotan lah, per PHK-an lah. Ini kan penderitaan kita bersama. Ya kan bisa ya, misalnya begini. Susah cari kerja ya. Tapi kan kalau kita kan tidak bisa memaksa orang menerima kita bekerja di tempat dia. Tapi kalau berkumpul, berdialog,
Kalau gitu kita ciptakan kerja sendiri kan bisa juga. Bisa. Ya kan? Dan emang pekerja informal kan semakin banyak ya. Ya, makin baik. Dan sekarang kan lebih banyak difasilitasi ya. Ya. Misalnya melalui internet kan sekarang orang bisa membuat macam-macam ya. Yes. Tidak tergantung. Artinya sesuatu yang berada di bawah kendali dia itu makin luas karena adanya internet dan sebagainya. Yang jadi content creator lah, yang Ya, jadi bahkan virtual assistant, yang bahkan kerja ya remote, kalau kita punya ide bagus sekarang, yang jualan. kalau zaman dulu kan zaman generasiku nggak punya modal harus cari orang kaya atau ke bank, investor. ya. Kalau sekarang bisa bikin GoFundMe, Iya, ya benar. kita punya ide, kita langsung suarakan, saya punya ide gini nih kalau Anda percaya, yuk kita sama-sama jalankan. Benar-benar. Jadi secara akses itu jauh lebih besar. Ya sebenarnya emang dari kitanya aja sih udah nggak ada alasan juga kalau mau bilang aduh susah, aduh apa, lebih ke mental sih sekarang dibandingkan. Ya sebenarnya itu pilihan ya. fisiknya. Jadi dulu kan Albert Einstein bilang berbahagia itu pilihan. Orang bisa memilih mau hidup bahagia atau tidak bahagia walaupun mungkin secara tidak sadar ya. Ya. Sama seperti kita lihat persoalan. Kita punya energi terbatas. Kalau kita punya energi terbatas, ada satu tantangan atau persoalan, kita punya pilihan. Apakah kita menggunakan energi kita yang terbatas itu untuk mencari jalan bagaimana mengatasinya? Atau kita menggunakan energi kita, pilihan lain, bagaimana mencari alasan kenapa kita gagal? Ya. Kan boleh kan? Pembenaran. Wah soalnya sistemnya nggak benar. Wah soalnya atasan saya brengsek. Ya. Wah, jualan. Menjadi victim lah ya. Ya, menjadi korban ya. menjadi korban. Itu kan pilihan juga ya. Nah, seringkali yang jadi problem makanya perlu psikolog kayak kamu itu, orang tidak sadar bahwa apa yang terjadi pada dia itu sebenarnya pilihan dia. Ya. Ya. Kan tugasnya yang psikolog, mentor, counseling itu kan untuk orang sadar, itu pilihan loh. Itu bukan sesuatu yang seolah-olah tidak ada, itu harus kamu terima aja gitu ya. Walaupun kita juga harus tahu untuk kesehatan mental kita ada satu titik di mana kita harus menerima kenyataan ya kan. Betul. Oke. Aku dapat sih, aku nangkep. Dan mungkin untuk sekaligus menutup podcast kita hari ini, apa satu pesan yang Papa pengen sampaikan ke teman-teman aku ini yang mungkin ngerasa kayak iya sih mungkin bisa tapi kayak belum yakin banget gitu kalau Indonesia masih ada harapan, masih ngerasa kayaknya sih udah Indonesia gelap aja deh. Gitu. Iya. Sebetulnya ada begini ya, kadang-kadang kalau kita sedang mengalami depresi atau sedih, kita pikir kita itu sendirian. Iya. Bahwa orang lain semua bahagia, kita sedih sendiri ya. Apalagi dengan social media. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mau membuka sedikit mata dan mendengarkan dengan lebih baik, sebenarnya rasa putus asa itu tuh tidak sendirian ya. Banyak dan bisa bicara ya. Aku kasih contoh misalnya yang lo lakukan lah sehari-hari. Kalau mikir nih Indonesia, aduh nih gak ada harapan. Coba kita bandingkan sih. Kan sekarang gampang dengan internet. Kalau perlu nanya sama Gemini atau nanya sama chat GPT. Sebetulnya Indonesia itu nomor berapa sih dalam hal ini? Maka kita kan lihat loh, tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita bayangkan ya. Tapi juga tidak sebaik yang kita inginkan ya kan? Ya kan? Ya kita harus realistis lah. Ya realistis. Tapi maksud aku kita boleh memilih kan? Iya. Jadi apakah kita ingin mengatakan saya itu nggak maju karena Indonesia ternyata peringkatnya di sini, atau justru kita bilang loh kalau gitu aku bisa bikin lebih, sebenarnya kompetisiku lebih rendah dibandingin di negara yang situ. Iya benar ya sih. Kan? Itu kan seperti teori lebih baik menjadi ikan besar dalam kolam yang kecil atau ikan sangat kecil dalam kolam yang sangat besar. Benar. Walaupun mungkin ya seperti umumnya jawabannya ya yang lumayan besar dalam kolam yang lumayan besar itu lebih baik ya. Tapi untuk mencapai situ mungkin kita memperkuat diri kita dulu di kolam yang kecil. Ya. Lalu kita lompat ke kolam yang
lebih besar. Tapi jangan lompatnya terlalu jauh, nanti menjadi ikan paling kecil dimakan sama ikan yang besar. Ya kan? Jadi ada, itulah. Saya ingin tutup dengan yang namanya doa sirin ya. Sirin prayer itu apa bahasa Indonesia? Serenity prayer. Jadi ya mungkin ini doa yang bijak lah saya bilangnya. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Tapi beri saya juga kerelaan untuk keikhlasannya untuk menerima yang tidak mungkin saya ubah. Memang batasnya tuh antara yang mungkin gak mungkin, ya itulah seni hidup. Ya kan? Dan berikan saya kebijaksanaan untuk bisa membedakan hal apa yang bisa saya ubah, hal apa yang saya terima aja. Tapi yang bagus juga dilengkapi lagi kalau suka baca sajak Hairil Anwar ya. Hairil Anwar ini orang yang menarik karena dia mengatakan kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi kegagalan adalah delay gratification ya, untuk sukses yang lebih baik. Nah kalau itu aja dua kita. Yang gelap nih seperti terang lah. Jadi kita tidak hanya mengutuk kegelapan, tapi kita mulai menyalakan lilin-lilin ya, menerangi. Kalau makin banyak 3,5%, terang benderang, nggak gelap lagi Indonesia. Jadi kalian cuma cukup cari 3,5% aja lah. Benar. Dan kalau dipikir-pikir dalam suasana gelap kayak gini, justru inilah kesempatan buat banyak orang menjadi pahlawan sebenarnya kan. Jadi nyalakan lilin itu kelihatan. Coba kalau suasananya terang, kita nyalain senter aja nggak ada yang matiin. Benar. Oke. Thank you so much Papa hari ini. Terima kasih sudah memberikan kebijaksanaan dalam kata Om Bambang kali ini. Kita tos dong. Yes. Oke, dadah teman-teman.